Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai penelaah struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Keberhasilan sebuah pidato tentu tak lepas dari persiapan yang kita lakukan. Salah satu persiapan penting yang kita lakukan sebelum berpidato adalah membuat naskah. Untuk membuat naskah pidato persuasif, ada beberapa bagian dalam struktur pidato. Yang pertama adalah pembukaan. Dalam bagian ini ada 3 hal penting yang harus kita sampaikan, yaitu salam pembuka, sapaan penghormatan, dan ucapan rasa syukur. Baik, yang pertama adalah salam pembuka. Artinya, salam kita sesuaikan dengan pendengar yang latar belakang atau kondisinya. Contoh, jika semuanya muslim, maka kita bisa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun, jika pendengar kita umum, maka kita bisa melihat kondisinya. Jika pidato tersebut disampaikan pada pagi hari, maka bisa mengucapkan selamat pagi. Namun, jika siang hari, mengucapkan selamat siang dan seterusnya. Oke, yang kedua adalah sapaan penghormatan. Kalimat ini digunakan untuk menyapa pendengar yang hadir pada saat itu. Kalian tidak hanya menyapa di awal pidato saja, namun bisa juga di sela-sela pidato untuk membangun komunikasi dengan pendengar. Sebagai contoh, hadirin yang saya hormati. Namun apabila ada urutan yang harus diperhatikan, yaitu dari yang paling tinggi status atau usianya. Sebagai contoh, dalam sebuah acara tersebut dihadiri oleh siswa, para guru, dan kepala sekolah. Maka urutan kalimat sapaan yang benar adalah yang kami hormati kepala sekolah, yang kami hormati pula Bapak Ibu guru, dan teman-teman yang kami banggakan. Selanjutnya, setelah sapaan penghormatan adalah kalimat pembuka. Kalimat pembuka biasanya berisi ucapan rasa syukur, terima kasih, dan bisa juga sebagai pengantar isi dari pidato yang akan disampaikan. Struktur selanjutnya adalah isi. Bagian isi di sini adalah bagian yang paling penting dari suatu pidato, dan di dalamnya memuat gagasan, arahan, dan pesan. Gagasan artinya adalah hasil pemikiran, harapan, atau keinginan. Selanjutnya yang kedua adalah arahan, yaitu petunjuk untuk melakukan pesan. Dan terakhir adalah pesan, yaitu sebuah nasihat. Oke, sebagai contohnya adalah gagasan. Gagasan di sini kebersihan lingkungan itu penting untuk kita jaga. Arahannya, jagalah kebersihan lingkungan. Pesannya, membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan selokan. Dan struktur yang terakhir adalah penutup pidato, yaitu di dalamnya memuat beberapa hal, di antaranya harapan agar pesan yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar. Kedua, permohonan maaf kepada pendengar jika ada kesalahan. Tiga, ucapan terima kasih kepada pendengar. Dan terakhir adalah salam penutup. Selanjutnya, ketika akan berpidato, ada 4 metode yang bisa digunakan. Di antaranya, 1. Metode impromptu. Artinya, metode pidato yang dilakukan secara spontan atau tanpa persiapan terlebih dahulu. 2. Metode memoriter, yaitu metode berpidato dengan menghafalkan naskah pidatonya terlebih dahulu. 3. Metode naskah, artinya metode berpidato dengan membacakan teks atau naskah pidatonya. Dan terakhir adalah eksemporan, yaitu metode berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan garis-garis besar konsep pidato yang akan disampaikan. Oke, jadi impromptu artinya adalah spontan, memoriter adalah menghafal, naskah adalah membacakan pidatonya, dan terakhir eksemporan itu adalah hanya menuliskan poin-poin pentingnya saja, lalu dikembangkan dengan pemikiran sendiri secara langsung. Ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif. 1. Kalimat aktif. Kalimat aktif terbagi menjadi 2, yaitu kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang predikatnya memerlukan objek. Contohnya, kucing itu melompati pagar. Baik, sekarang kita buktikan ya pola kalimatnya. Kucing di sini sebagai subjek, melompati predikat, pagar objek. Jadi kalimat ini
Jika tidak ada objek, maka kalimat tersebut belum dianggap sebuah kalimat yang jelas. Karena kucing itu melompati apa? Nah, jadi memerlukan adanya objek. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif yang tidak memerlukan objek. Sebagai contoh, kami bermain di tanah lapang. Coba kita buktikan pola kalimatnya. Kami sebagai subjek, bermain sebagai predikat. Di tanah lapang, apakah objek? Jelas bukan ya, di tanah lapang termasuk ke dalam keterangan tempat. Jadi walaupun tidak ada objek, kalimat tersebut sudah jelas maknanya. Oke, contoh berikutnya, dia bernyanyi. Dia sebagai subjek, bernyanyi sebagai predikat. Jadi tidak ada objek, kalimat tersebut sudah jelas. Oke ya, itu dinamakan dengan kalimat aktif intransitif. Ciri kebahasaan yang kedua adalah kata tugas. Kata tugas memiliki dua macam, yaitu kata depan dan kata sambung. Kata depan disebut juga dengan preposisi, yaitu kata yang letaknya berada di bagian depan sebuah kata. Contohnya, anak sudah hidup di Jakarta selama puluhan tahun lalu. Di manakah letak atau yang dimaksud dengan kata depan? Nah, yang dimaksud dengan kata depan terdapat pada kata di Jakarta. Di sini merupakan kata depan. Kata depan yang menunjukkan tempat, jadi harus dipisah. Oke ya, itu dimaksud dengan kata depan. B, kata sambung, yaitu konjungsi yang berbentuk argumentatif atau yang berbentuk alasan. Seperti, oleh karena itu, dengan demikian, akibatnya, karena, dan lain sebagainya. 3, kosakata emotif, yaitu kata kerja yang menimbulkan atau membangkitkan perasaan emosi sehingga orang lain tergugah. Sebagai contoh, sampah yang berserakan itu memang tidak sedap dipandang mata. Nah, kata tidak sedap dipandang mata termasuk ke dalam kosakata emotif, yaitu untuk menggugah hati seseorang bahwa sampah itu tidak sedap dipandang mata. Jadi kita harus mencintai lingkungan. 3, sinonim, yaitu persamaan atau padanan makna kata. Sebagai contoh, jika dilihat dari segi perspektif hukum, semua yang dia lakukan terbukti melanggar hukum. Nah, di manakah letak sinonimnya? Yaitu pada kata perspektif, yang artinya apa sinonimnya adalah sudut pandang. 5, kata benda abstrak, yaitu kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak atau tidak berwujud. Nah, jadi kata benda itu ada abstrak, ada konkret. Jika abstrak adalah tidak terlihat atau tanpa wujud, sedangkan konkret adalah melibatkan panca indera. Itu ya, contoh dari kata benda abstrak seperti kata nama. Sekian pembelajaran kali ini dan terima kasih telah mempelajari materi